Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan, dan yang terpenting adalah dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbagi terkait dengan dua syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengharapkan bahwa setiap amal kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tentunya tidak menginginkan kemudian daripada setiap amal-amal yang telah dilakukan menjadi sia-sia atau tertolak. Oleh karena itu kemudian ada dua hal atau dua syarat yang menjadi penyebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui. Kalau seandainya kita keluar daripada dua syarat ini, maka sudah pasti amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, untuk Rabb sekalian alam. Jadi bukan untuk yang lain. Jadi kalau seandainya kita menginginkan untuk mendapatkan naiknya status sosial kita dengan amal soleh kita menginginkan naiknya jabatan, kita menginginkan mendapatkan sanjungan orang, pengakuan orang, maka semuanya amal-amal kita akan menjadi sia-sia. Maka pastikan kemudian dalam beramal hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun itu, mau sedekah, mau sholat kita, mau puasa kita, mau zikir kita, maka luruskan niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian agar niat kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebelum kita beramal, kita perbanyak istighfar, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan amal kita luruskan kembali bahwa betul-betul kita melaksanakan ini untuk Allah, dan ketika selesai kita beramal, maka luruskan kembali lagi bahwa semua amal ibadah kita dari awal sampai akhir karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal kita adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa minhu fahuwa radun. Siapa yang beramal bukan dari Nabi kita Muhammad SAW contohnya, maka dia pasti tertolak. Jadi cara kita sholat, tata cara kita kemudian berpuasa, tata cara misalnya naik haji atau pelaksanaan ibadah haji, tata cara melaksanakan kurban misalnya, tidak sesuai dengan yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka semuanya akan tertolak. Oleh karena itu, mencontohlah kepada Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan tata cara pelaksanaan seluruh amal ibadah kita. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui? Maka banyak belajar, banyak bertanya, banyak berdiskusi, datangi para ustadz, datangi para ulama di sekitar kita, atau dengar penjelasan-penjelasan mereka, baca buku-buku mereka. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan mengetahui mana yang betul-betul sunnah, mana yang kemudian bid'ah atau yang dibuat-buat oleh manusia. Jadi itu kunci diterimanya amal ibadah kita, dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti, maka beramal solehlah dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Al-Kahfi ayat 102.
Nah, jadi ayat ini jelas terkait dengan amal soleh, maka kembalikan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tata caranya, ya. Seluk beluk amal itu dari awal hingga akhir harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentunya. Dan tugas kita adalah hari ini adalah banyak belajar, banyak bertanya, banyak berdiskusi, sehingga kemudian kita betul-betul mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.